Oke, kebetulan kita tuh kemarin memang memang kita mau ada rencana baik ke arah situ. Kenapa kita tiba-tiba menikah kayak gitu kan? Karena kita mikirnya awalnya itu mau bikin acara dan menikah tuh di tahun depan, di Februari. rencananya. Cuman dari pihak keluarga aku, dari pihak keluarga Nabila gitu menyarankan ya akad aja dulu deh gitu. Lebih cepat lebih baik. Lebih Yang cepat penting lebih akad baik. aja dulu. Dan kita nikah, aku nikah pastinya di apa namanya di tempat istri aku gitu kan. Terus tepatnya di Aceh Tengah di Gayo gitu. Terus aku juga apa namanya nggak tahu kenapa kemarin lagi discuss sama Nabila berapa nih apa namanya maharnya kita discuss berdua gitu kan. Ya kita milih di angka 80 ya. Gitu di angka 80 kayaknya nggak tahu kenapa kita kepikiran aja angka 80 kayak gitu sih. Dan ternyata angka 80 gram mas kayak gitu. Nggak tahu kenapa kita kemarin kan memang maharnya emang terpikirkan mas ya kayak gitu. Terus mikir 80 tuh angka 8 tuh nggak tahu kenapa kan filosofinya kayak angka yang tidak putus gitu. Angka infinity gitu kan. Jadi kayak ya kita berharap kayak rumah tangga kita ke depannya tidak terputus dari rezeki, tidak terputus dari rasa damai. Jadi kayak apapun doa-doa yang baik itu semoga tidak terputus. Gitu. Aduh. Aku sama Nabila itu ketemu sangat singkat sangat singkat banget gitu. Bahkan ya aku kan waktu itu sempat apa namanya ibaratkan aku tidak apa ya ngerasa sendiri banget lagi tuh lagi ngerasa sendiri banget terus Nabila datang tuh kayak ya kayak ngobatin rasa kesepian aku terus ibaratkan dia juga ngerti aku juga terus habis itu beberapa kali aku ketemu tuh di FTV sayang di FTV sebenarnya ketemunya tuh di kerjaan di sih kerjaan beberapa kali aku dapat judul itu waktu 4 sampai 5 kali berturut-turut. Nah awal-awal ketemu sih aku benar-benar nggak ada rasa apa ya nggak ada bener-bener rasa perasaan wah ini bakal jodohku bener-bener jauh biasa aja ya parah jauh gitu bahkan kata Nabila aku orangnya songong waktu pertama kali kenalan aku cuman Ilyas udah gitu doang waktu itu dia sempat komen kamu tuh nyebelin banget waktu pertama kali kenal gitu karena rasa cuek atau apa terus lama-lama dekat kita punya usaha bareng nikah deh dan waktunya juga cepet banget coba ya sih sekitaran 6 bulan 6 bulan sih 6 bulan 6 bulan 7 bulan kita lah. pacaran 6 bulan 7 bulan 6 bulan 7 bulan langsung kenapa? Karena aku pun sama Nabila nggak tahu kenapa waktu itu ya sayang kita pernah waktu itu aku lagi naik mobil gitu kan aku nyetir aku nggak tahu kenapa waktu itu aku terrandom aja waktu bicara sama Nabila kamu target nikah kapan gitu sumpah itu aku juga gitu ya sayang kita waktu itu random aja ngobrol kayak gitu kan kamu target nikah kapan terus dia pun juga jawab ya sekasih jodohnya ya ngomongan bicara seperti itu kan tapi aku nggak pernah kepikiran mau nikah muda waktu itu juga aku pas Ilyas nanya aku jawabnya ya sedikasihnya sih kalau aku sih targetnya mungkin 25-an cuman kalau memang dikasihnya cepet ya nggak tahu juga dan waktu itu sampai terendam kayak gitu dan kita sama-sama apa ya aku sama Nabila tuh sering deep talk lah apa sih arti hubungan buat kamu gitu apa sih arti orang yang di samping kamu tuh apa gitu kan hubungan pacaran di mata kamu tuh gimana gitu artinya kita sama-sama kesimpulannya adalah banyak visi yang sama terus habis itu intinya kita sama-sama punya niat baik untuk hubungan ke depan dan nggak pernah main-main gitu sih di rencana kita plan awal sih di Februari tahun depan sih tahun kalau depan bulatnya sih belum bisa pasti iya belum bisa pasti belum bisa antara Februari Maret gitu cuman nanti kita bisa lagi dibicarakan sama keluarga sih
Rencana maunya sih insya Allah dua-duanya. Cuman kita pertama kali harus ngadain di Aceh dulu gitu. Ya di Gayo lagi. Lihat keadaannya dulu. Lihat keadaan juga gitu kan, lihat waktu dan semuanya. Oke, minggu depan kita udah di Jakarta kok. Minggu depan kita udah di Jakarta. Karena memang pesawat di Takengon ini kan penerbangannya itu cuma seminggu dua kali. Seminggu dua kali gitu kan. Jadi kita menyesuaikan waktu yang ada jadwal terbangnya gitu. Terus habis itu ya mungkin kita nanti ya kalau misalkan memang kita mau pulang ya mungkin lewat dari Banda Aceh seperti itu sih. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Almarhum ya ayah ya. Almarhumah. Oke. Hmm, hmm. Keluarga inti. Kebetulan keluarga inti Nabila tuh di sini sangat banyak gitu kan, banyak banget. Terus habis itu kemarin makanya aku pun juga tidak tidak berekspektasi bahwa keluarga Nabila tuh sebanyak itu. Bahkan kita kan akad keluarga inti aja yang kita kita undang yang itu ya sayangnya orang tua itu kan, yang bibi-bibi dia, paman-pamannya dia, itu pun udah mencapai kisaran 300 orang. Mungkin. Ya, kurang lebih 300 orang. Ya, di Aceh. Gitu, makanya kemarin kita niat akad dulu, tapi akad kita aku memang sama Nabila dari awal aku pengen ini sakral sih, dan bahkan nggak kepikiran untuk buat acara sebenarnya. Tapi kita pengen kita akad itu di pinggir danau gitu. Kita pengen ada momennya. Ya, sakralitasnya tuh di outdoor, bahkan kayak di alam kayak gitu. Dan terus kemarin sempet ya kita cari tempat gitu kan, keluarga Nabila yang bantu gitu kan. Mungkin aku juga sempet possible nggak ya gitu kan. Mungkin nggak ya. Terus habis itu waktunya gitu kan, waktunya di sini cuacanya bener-bener kacau banget gitu kan, seringnya hujan gitu. Cuacanya gimana nggak ya? Tapi alhamdulillah kemarin cerah, bener-bener cerah, luar biasa cerah gitu kan. Setelah acara jam sore-sorean baru hujan gitu. Dan makanya alhamdulillah kemarin tuh dikasih kelancaran yang luar biasa. Aku aja nggak percaya sih, bener-bener nggak percaya kemarin lancar karena sempet dikduk juga. Bahkan malamnya ya pas orang dekor saya. Waktu dekor tuh masih hujan juga sih. Saya dekor hujan, bahkan ada beberapa jadi udah dekor. Takut juga besoknya gimana ya? Takut kena angin gitu. Itu benar-benar dekor di pinggir danau. Itu kalau misalnya kena angin kencang dikit mungkin udah pada itu kan. Terbang semua kali bunga-bunga dekornya. Gitu. Iya, di pinggir danau. Jadi kita acara akadnya itu konsepnya di pinggir danau, tepatnya di Danau Lutawar di Kabupaten Aceh Tengah. Benar. Aku bawa sepupu aku 2 orang sih, gitu. Sepupu aku 2 orang. Nanti aku juga kebetulan mama aku tuh lagi sakit, ya kan. Mungkin orang tua tuh aku udah bicara sama mama, ya udah nggak apa-apa. Tapi dia mungkin pas pas resepsi gitu. Keadaannya untuk saat ini lagi kurang mendukung. Takutnya kalau misalkan nanti dipaksakan, gitu kan, nanti malah tambah sakit gitu sih. Ya. Boleh Kak, boleh nggak? Halo.
Halo, halo. Halo. Kamera lu juga nggak apa? Ya, Mas Ilyas dan Mbak Nadia, selamat ya sebelumnya. Nah, ini Makasih. kan pernikahannya di Aceh dan biasanya syarat dengan religi ya Aceh itu. Apakah juga dalam acara akad nikah ini juga diwajibkan harus membaca Al-Quran? Terus seperti apa? Apakah ada gimana rasanya gitu harus membaca ayat apa mungkin dan seperti apa sih tradisi di Aceh sendiri harus seperti apa dalam akad nikah? Terima kasih. Nih gimana Ilyas ngerasainnya kemarin? Tapi ya, aku memang merasa bahwa religiusnya sangat-sangat kuat di sini. Bahkan dari petugas KUA-nya pun menasihati itu sampai menusuk hati gitu. Jadi memang Sakralitas itu sampai petugas KUA-nya itu ibaratkan ngasih nasihat tuh kita sampai adem banget rasanya. Kayak bener-bener kayak dikasih tahu sama orang tua sendiri gitu loh. Terus habis itu dari Nabila juga kemarin dari proses apa namanya berguru ya. Berguru tuh kalau misalkan di Jawa ada di sini sungkeman lah kalau di sana di Jawa gitu kan. Dan itu pun juga sakralitasnya kuat kayak gitu. Dalam artian apapun proses yang kita jalani gitu kan, benar-benar sakral banget dari awal persiapan, terus dari awal perkenalan keluarga, terus dari awal aku mengenal keluarga Nabila gitu. Dan alhamdulillah aku sangat senang sekali, sangat senang keluarga Nabila tuh sangat baik dan ngerangkul aku semuanya gitu kan. Dan bahkan ya tahu sendiri sampai aku kadang-kadang iseng-iseng belajar bahasa Gayo yang sangat beda banget sama bahasa Indonesia pada umumnya gitu kan. Sampai aku belajar sama Nabila, sama kadang-kadang sama pamannya gitu. Aku tanya lah apa sekecil-kecil bahasa, setidaknya aku agak paham-paham gitu kan. Cuman di sini sekali lagi sakralitas kalau misalnya membaca Al-Quran kemarin kebetulan enggak sih di KUA tuh enggak. Kalau mungkin dulu di Aceh Dulu memang iya, kayak gitu, memang sebelum nikah harus dites baca Quran dulu. Tapi sekarang syaratnya yang penting dikasih tahu tentang gimana ya menikah itu begini, nasihat dan ditanya-tanya juga sih niat kamu menikah apa dan ya, makanya sempat ditanya kewajiban sebagai seorang suami apa gitu. Terus bisa baca Quran kan gitu. Kalau aku mah santai aja karena emang aku juga bisa gitu kan. Jadi ya udah aku jalani dengan tenang hati aja gitu. Tapi luar biasa sakralnya sih. Kemarin apalagi pas waktu akad tuh benar-benar badan aku gemeteran ya. Bergetar hebat, parah sih. Dia sampai nangis juga dan aku juga sebenarnya nggak tahu kalau dia nangis karena kan kalau di sini tuh nikah cowok ceweknya tuh nggak bisa langsung duduk bareng kan kalau belum halal gitu loh. Jadi akunya jauh dari tempatnya Ilyas waktu akad. Jadi aku udah lihat. Bener banget. Kak Ilyas dan Kak Nabila, ini dari Insert. Ya, kita mau tanya nih Kak, untuk soal pekerjaan nih, kan berbeda nih Kak. Kak Nabila yang mungkin latar belakang itu sebagai penyanyi, kemudian Kak Ilyas kan aktor. Nah, kita mau tanya nih, kira-kira untuk kedepannya karena udah menjadi satu pasangan itu ada ini nggak Kak, batasan-batasan mungkin atau mungkin semacam ada hal-hal yang secara keseluruhan Kak Ilyas dan Kak Nabila itu batasnya, misalnya kamu nggak boleh ini nih gitu, kira-kira ada nggak Kak? Boleh. Kalau masalah itu kita sebelum menikah pun sama sekali tidak ada membahas-bahas itu. Dan kita pun juga ya easy going aja gitu. Bahkan aku pun sama Nabila kan kayak kemarin udah berapa kali ya kayak aku pernah bikin lagu Rokat Terakhir, aku yang nyiptain sendiri dan sayang kamu nyanyi nih, aku yakin kamu cocok nyanyi. Alhamdulillah viewersnya bagus, terus komennya viewersnya sampai berapa juta, terus habis itu kayak komen-komennya bagus. Terus kemarin pun juga kita sebelumnya kayak sayang gitu. Kayak Nabila awalnya sayang buat dong lagu gitu kan, lagu tapi pesan aja sama temen kamu gitu katanya. Terus kenapa harus pesan sama temen aku gitu kan, ya kamu kan kalau misalnya bikin lagu kan ngarang-ngarang lebih ke Korea, lebih ke pop gitu, ntar aku buat gitu. Dia kayak nggak percaya sama aku gitu kan, dia merasa tertantang aja sih. merasa mungkin tertantang. Kalau menurut aku Ilyas mungkin memang ada jiwa ke musik juga, cuma selama ini belum banyak tersalurkan. Mungkin karena akhirnya
deket sama aku yang memang penyanyi, dia jadi menyalurkan bakatnya juga. Iya, gitu. akhirnya aku buat lagu yang mengarah-arah tentang pernikahan gitu kan. Itu ya sayang, kita lagi ada kerjaan, tiba-tiba kita lagi di mobil tuh lagi nyetir, gitu kan, lagi nyetir. Aku mau deh kamu keluarin not HP kamu. Kenapa gitu? Keluarin aja. Tiba-tiba di jalan aku ada inspirasi gitu aja, terus aku buat kata-kata, kamu catat kata-katanya, terus udah bikin liriknya semuanya, nih nadanya kayak gini, rekam. Itu kita bikin lagu udah 15-20 menit lah ya. Terus akhirnya jadilah lagunya, terus akhirnya aku cuman ledek Nabil tuh kan aku bisa gitu sih. Kayak gitulah, mungkin ya banyak hal yang mungkin dia selama ini suka tapi nggak tersalurkan, akhirnya jadi tersalurkan. Aku juga mungkin begitu. Tapi kalau untuk masalah kerjaan sendiri, nggak pernah sih yang kayak kamu nanti kalau udah ini jangan gini ya, jangan ini, nggak pernah sih ya, kita jalanin aja. Kalau aku pun pribadi, selagi Ilyas profesional, aku nggak masalah. Tapi satu mimpi kita punya satu mimpi bareng, kita pengen jadi pengusaha yang sangat-sangat ya semoga bisa punya usaha yang sukses. Iya, kita pengen ngembangin jiwa wirausaha kita, dan kebetulan kita sebelum married ya kan, kita kan sering usaha bareng gitu kan, kebetulan kita kayak match aja gitu. Si Nabila juga bisa ngisi kekuranganku gitu kan, aku juga, dan dia juga bisa ngisi kekurangan, sama-sama saling ngisi lah gitu. Gitu saya, beneran. Ya. Nggak ada. Janjian pranikah yang gimana tuh maksudnya? Nggak ada, kan pranikah itu kan gitu saya, tanda tangan gitu, pakai materai kah gitu. Aku cuma bilang sama Nabila, kalau nanti kita nikah please jaga hati aku, terus saya bilang jangan sampai kecewain aku gitu. Karena aku nggak pernah main-main kalau misalkan aku sayang sama orang gitu sih. Dan Nabila pun juga ya berutara juga seperti itu gitu. Kamu juga ya intinya kayak gitu. Kalau misalnya perjanjian pranikah kita itu, tapi tanpa tertulis, tanpa ada tulis. Mungkin karena kita selama 6 bulan itu bisa dibilang sering banget bareng, sinetron bareng, syuting bareng, kerja bareng, usaha bareng gitu. Ya sedikit banyaknya sifat-sifat aslinya pasti tahu lah dianya gimana gitu. Untuk kerasnya pasti ada aja lah, cuman bukan yang keras tapi nggak bisa dibujuk juga gitu. Dia juga orangnya cepat dulu juga, selagi kitanya juga mau berubah dan lain-lain. Kok keras lebih tegas. Kedengeran nggak suaranya Kak? Halo? Ya. Nah, kita mau tanya untuk soal ini Kak, momongan, ada nggak rencana misalnya kita kasih, mungkin Kak Ilyas dan Kak Nabil itu pengen kasih space dulu nih untuk dalam jangka waktu sekian misalnya, atau misalnya mungkin langsung ya udah kapan dikasih rezeki dari yang Allah, kira-kira seperti apa gitu? Iya, aku sih sama Nabila, aku pribadi juga pernah sedikit membahas seperti itu. Kita ya udahlah, disegregasi aja gitu kan. Kita nggak perlu menunda-nunda apapun kayak gitu kan. Dalam artian aku sama Nabila tuh pernah di mana titik kita kita sama-sama tuh waktu itu kayak kerjaan itu kayak sedikit ada pending lah, tiba-tiba apalah, mundur lah, gimana lah gitu kan. Sempat ada kendala. Waktu itu kita sempat juga berdiskusi gimana ya kita bareng tuh waktu itu sebelum pacaran